kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem informasi di bidang keperawatan. Di kelompok 1 ada anggota bernama Saya Hayuni Karas. Saya Fatia Salsabila. Saya Nurida Apriani. Saya Putri Nuraini. Saya Ria Rifana. Saya Febi Inta Permatasari. Saya Asia Melandari. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem informasi? Jadi, sistem informasi adalah suatu metode yang menunjang kegiatan operasional dengan menyajikan informasi yang diperlukan oleh suatu kelompok. Nah, di sistem informasi ini ada beberapa tahapan loh. Yang pertama, ada tahapan input. Yang kedua, ada tahapan penyimpanan. Dan yang ketiga, ada tahapan pengontrolan. Tujuan sistem informasi di bidang keperawatan yang pertama adalah memperbaiki dokumentasi keperawatan dan manajemen informasi untuk membantu keputusan klinis yang lebih baik. Yang kedua, yaitu memfasilitasi pendidikan keperawatan virtual untuk meningkatkan keterampilan klinis mahasiswa. Yang ketiga, simulasi realitas virtual yang bebas resiko membantu pasien menjadi lebih aman. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi canggih untuk meningkatkan asuhan keperawatan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi di bidang keperawatan. Terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah sistem informasi klinis, kemudian ada catatan kesehatan elektronik, sistem pemberian dan pengambilan obat, kemudian ada tablet komputer, dan yang terakhir ada perangkat medis. Ada juga manfaat sistem informasi di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada manajemen keperawatan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas dokumentasi keperawatan. Yang ketiga itu ada meningkatkan program perencanaan. Yang keempat ada meningkatkan pendayagunaan keperawatan. Yang kelima itu ada lebih banyak waktu dengan pasien dan lebih sedikit waktu di nurse station. Hambatan yang dapat terjadi, yang pertama, tidak semua perawat dapat mengoperasikan sistem yang ada. Yang kedua, proses yang lambat sehingga membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, kerahasiaan data pasien dirasa kurang terjaga dengan adanya sistem ini. Yang keempat, bagi beberapa perawat, hal ini dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini ada contoh tentang informasi perawatan atau kesehatan. Nah, yang pertama itu ada terhead. Nah, terhead pada dunia keperawatan dikenal dalam keperawatan yaitu ternursing. Nah, ternursing ini dirujukan pada pelayanan kesehatan elektronik. Nah, contohnya adalah tentang keterbatasan jarak. Nah, terhead ini dibagi menjadi dua, yaitu terhead teknologi simpanan dan disampaikan. Nah, misalnya pada gambar yang disampaikan dari elektronik seperti teknologi X-ray. Nah, misalkan dikirimkan pada spesialis. Nah, contohnya dikirimkan pada spesialis interpret. Nah, itu juga bisa berpindah-pindah. Lalu ada teknologi retim. Nah, teknologi retim ini yang membuat pasien untuk profit atau berkomunikasi. Misalkan ada dua metode komunikasi, yaitu dengan audio dan video. Yang kedua ada Integrated Clinical Gateway. Clinical Gateway adalah sebuah alur yang menggambarkan proses mulai saat penerimaan pasien hingga pemulangan pasien. Clinical Gateway juga menyediakan standar pelayanan dan memastikan bahwa pelayanan tersebut tidak terlupakan dan dilaksanakan tepat waktu. Yang ketiga ada Electronic Health Record, yaitu sistem informasi yang menyimpan catatan medis pasien secara elektronik. Contohnya yang pertama ada riwayat kesehatan, yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada rencana perawatan, yang keempat ada informasi lainnya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!